We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Bu Teresia Widya. Saya panggilnya Widya. Ya. Scuba School International Instructor. Wow, keren banget ini, menurut saya. Nah, kisahnya itu bagaimana kok bisa masuk ke dunia underwater, Widya? Silakan. Iya, kalau saya waktu itu sih, karena saya suka foto-foto ya, Pak Soyo ya. Jadi saya pikir nih ada sesuatu yang beda gitu ya di kalau kita foto-foto di bawah air, karena saya juga suka berenang. Waktu itu suka snorkeling, suka ya main-main air gitu ya. Lihat ke bawah tuh kayaknya enak banget, kayaknya bagus banget gitu di bawah. Saya coba cari tahu gimana sih tuh caranya orang bisa yang diving, yang pakai alat-alat selam terus bisa lama di situ. Bahkan ada teman saya kebetulan yang memang pada saat itu udah foto-foto di bawah laut gitu ya. Ya sudahlah, jadi mulailah saya coba hubungi teman-teman saya itu, cari tahu bagaimana caranya. Terus kebetulan pada saat itu saya di Bali itu Pak. Di Bali kan banyak ya orang-orang yang ya side diving-nya juga banyak, orang divers juga banyak gitu. Ya saya mulai dengan waktu itu perkenalan untuk ya try scuba gitu ya kalau di SSI. Kalau ada kan kita banyak nih agensi-agensi yang mungkin yang lain ada namanya Discovery Scuba gitu. Ya, akhirnya saya suka, saya senang ada di bawah air ya mulailah saya coba cari license pada waktu itu di Bali. Terus pada saat itu saya udah mau bawa kamera aja tuh ya yang pocket kecil-kecil gitu, tapi ternyata ya saya harus belajar dulu banyak, terus harus comfortable dulu dengan alat-alat yang saya pakai gitu ya. Barulah setelah itu baru saya bisa mulai dengan foto-foto underwater gitu, Pak. Kamera bisa masuk ya ke kedalaman, ya bisa. Bisa Pak. Bisa Jadi tahan memang, dia ya. Jadi ada memang kamera yang nggak perlu housing namanya. Jadi kita harus taruh kamera itu di dalam satu tempat namanya housing underwater gitu ya. Sama kayak GoPro juga gitu kan ya. Ada tempatnya khusus untuk dibawa ke bawah air. Okay. Memang ada yang nggak perlu housing tapi cuma bisa mungkin 10 meter atau beberapa meter di bawah. Cuman kalau kita mulai nyari yang lebih di bawah lagi gitu ya kita perlu housing gitu. Jadi saya kebetulan memang dari awal udah pakai housing underwater untuk kamera. Apa yang terjadi kalau tanpa housing? Pecah ya? Ya semuanya korset ya nggak bisa gitu ya. Tapi enggak, maksudnya kalau dimasukin plastik saja bisa kan ya? Tetap ada memang yang untuk underwater, jadi kayak ada plastik. Saya kebetulan nggak bawa contohnya. Memang ada yang bisa ditaruh di plastik terus di seal gitu ya. Ada di zipper gitu. Ziplock. Cuma kalau kayak gitu nggak tahan untuk ya paling mungkin di beberapa meter ya di bawah air. Mungkin untuk snorkeling bisa dipakai, tapi kalau untuk kita pakai equipment yang lebih besar, lebih banyak lagi, rasanya kurang mumpunin gitu Pak. Mungkin kualitas gambarnya juga jadi kurang bagus gitu. Oh, di kualitas ya.
Oke, Mhm. oke. Mhm. Kemudian juga kalau kita pakai yang lebih bagus kan kita harus pakai, ada kalau di atas namanya flash, tapi kalau di bawah air kan namanya, apa nih, kita pakai, strobes gitu ya. Ada yang pakai satu, ada yang pakai 2, ada yang pakai video light lagi ditambah, ada yang pakai video light-nya banyak karena dari beberapa arah gitu ya, atau strobes juga banyak, macam-macam itu, Pak, Wow, tergantung ya. wow. Nah, tahun berapa mulai, jadi instruktur atau paling enggak masuk ke dalam underwater itu tahun berapa? Saya kalau berkenalan dengan air sih mungkin memang udah lama, tapi begitu, saya masuk open water itu tahun 2010-an, 2000 ya, saya ambil license-nya baru 2010 gitu, untuk open water Wah, pada saat itu saya di Bali. Sebelum itu ya biasa ya masih 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 try scuba, masih, ya apa, coba-coba gitu, snorkeling-snorkeling. 11 tahun yang lalu berarti ya? Iya, 11 tahun Iya, yang lalu. iya. Wow, wow. Nah, tahun 2013 ini nanti ada fotonya, tapi nanti waktu foto kita langsung slide aja. Tahun 2013, Bu Tere udah pernah cold water diving. Apa itu cold water diving sebetulnya? Sebetulnya kalau dibilang cold water diving, eee, itu cuma sekedar kita kalau saya udah tahun 2013 itu, kebetulan saya cari mola-mola itu di Bali juga, itu sih sebetulnya, hanya dingin aja. Kalau kalau cold water dive itu sebetulnya, sama dengan kita bayangkan dengan masuk di es gitu ya, Pak, ya. Dari cold water diving itu sebenarnya dari 0 sampai 5 derajat Celcius itu cold. Dan kita harus pakai alat-alat tertentu, kita harus pakai dry suit, kita pakai beda gitu, Pak, ya. Cuman kalau untuk, kayak di Penida kita cari mola-mola, sunfish gitu ya, itu memang temperaturnya agak di bawah dari, seperti umumnya di Indonesia, kalau mungkin yang lain bisa 24, 25, ini antara 18 sampai 20 derajat Celcius. Jadi memang, lebih dingin dari di tempat lainnya. Makanya si mola-mola itu muncul gitu, karena kan sebetulnya mola-mola itu, dia itu apa, ikan yang hidupnya tuh 300 meter sebenarnya di bawah air gitu. Jadi, di yang air dingin. Kebetulan pada saat musim-musim seperti sekarang ini, bulan Agustus, September itu, mola-mola naik, ada di Nusa Penida biasanya, karena kebetulan di sana itu airnya jadi dingin tuh, Pak, karena pengaruh dari Australia kan lagi musim dingin ya, terus air di pulau di Bali, menjadi lebih dingin, maka kemudian si sunfish itu naik sedikit ke permukaan untuk biasanya mereka tuh kayak spa gitu, cari matahari untuk membersihkan diri gitu, Pak. Nah, jadi pada saat tahun 2013 itu, pertama kali saya lihat mola-mola, aduh seneng banget gitu ya, terus bisa difoto gitu pada saat itu, saya take pictures, terus ada yang foto juga gitu, jadi saya punya kenang-kenangan gitu. Nah, itu pada saat itu saya kalau nggak salah di 19 derajat Celcius, nah itu sudah dingin gitu, udah dingin sekali. Eee, kita di sini masih pakai wetsuit, kalau di cold water dive itu betul-betul yang ya Bapak bisa bayangkan di 0 sampai 5 derajat gitu ya, itu, biasanya pakai dry suit. Kalau kita di sini masih pakai wetsuit gitu ya, yang basah. Oh, Mhm. oke, oke. Nah, mmm, cold water itu apa? Tergantung musim, tergantung daerah, atau tergantung apa? Di Indonesia pada umumnya ini semuanya, bukan cold water diving, Pak. Jadi, temperaturnya lebih dingin memang dibandingkan biasanya. Yang biasanya di Nusa Penida itu, sekitar 24, 25 ke atas, ini bisa jadi di 18, 19, 20 aja tuh udah dingin sekali gitu, Pak. Kalau di cold water ya di eee, bisa di Rusia, kalau mereka orang Rusia diving di sini ya berasanya hangat banget gitu ya, Pak, ya. Iya, 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 Kalau di ya luar pasti ya. ya ya gitu, Pak. Jadi bukan sebetulnya mungkin, namanya bukan cold water dive gitu ya.
karena itu cuman ada mungkin di, benua-benua lain, bukan di kita, gitu. Oke, oke. Wow, Mhm. menarik sekali ya. Nah, Anda mengatakan ini juga ada fotonya, tapi nanti kita lihat aja barengan. Fotonya banyak yang saya mau tanyakan. Sometimes Oke. paling 10 kok. Biasanya kalau yang banyak bisa 30. Sometimes the safest place is underwater. Mengapa ini, Widya? Oh, Apa yang Anda rasakan saat di dalam sana? eee, kalau di underwater tuh saya biasanya sih merasanya, nyaman aja gitu ya, Pak, ya. Kalau dibilang the safest place, pada saat corona ini iya loh, Pak, sebetulnya. Jadi maksudnya, oh, nggak ada corona di sana gitu. Jadi maksudnya, ya kita kan berenang di air, asin dan, itu sih kalau buat saya sendiri pribadi ngerasanya nyaman aja ya, Pak, ya. Kita bisa kayak ada di dunia lain, kita kayak bisa, ya dengan equipment kita yang pastinya harus mumpuni gitu ya, Pak, ya. Kita bisa breathing, underwater, terus ketemu dengan, ya ikan-ikan, koral-koral yang environment-nya sangat berbeda dengan, di above jadi di atas air gitu ya. Kalau, dibilang safe ya sebetulnya kalau kita masuk ke underwater tuh justru kita harus belajar bagaimana, caranya kita, berinteraksi dengan, eee, makhluk-makhluk di bawah air, termasuk juga koral-koralnya gitu ya. Jadi kita sebetulnya, nggak bisa asal kita sebenarnya predator gitu bagi mereka mungkin ya, karena ya dari ukuran kita lebih besar gitu ya. Dari kayak, mereka tuh sebetulnya malah apa ya, malah harus kita jaga gitu ya, Pak, menurut saya ya. Kayak kita, harus, dengan koral-koral, kita nggak boleh sembarang, ambil, sembarang sentuh ikan-ikan gitu ya. Mungkin beberapa dari mereka tetap berbahaya, buat kita, tapi mereka juga itu kayak self defense aja ya, Pak, ya. Sa saya misalkan aja mungkin Bapak tahu lionfish gitu ya, yang, Saya nggak tahu. Saya oh, nggak tahu. oke. Eee, jadi ada ikan yang kalau, kita pegang itu bisa sting, bisa berbahaya gitu buat kita Oke. sendiri. Atau jellyfish paling gampang, Pak. Jellyfish, ya, ya, ya. Jellyfish. Jellyfish juga kan, jadi kita harus tahu mana-mana aja yang berbahaya buat kita, ini nggak boleh kita, ini harus kita hindari gitu ya. Eee, jadi kalau kita tidak sengaja kita pegang, ya pasti kita kena, sengatannya gitu ya. Lionfish atau stonefish, jadi ada satu jenis, ikan gitu ya, Pak, ya, itu dia mirip mirip batu, namanya kita bilangnya stonefish atau scorpion fish. Itu kalau kita injak atau kalau tidak sengaja ya terinjak atau tersentuh, itu sakitnya bukan main. Jadi Pernah, seakan-akan pernah, pernah tersengat itu. Untungnya belum pernah sih, Oh, belum. Pak, jangan sampai. Jadi kebetulan juga memang, kita makanya udah harus tahu tuh pas waktu kita belajar, diving, kita harus tahu selain kita harus belajar bagaimana kita pakai alat, kita harus, belajar juga dengan, lingkungan sekitar kita nantinya di bawah air. Mana-mana aja yang bahaya ya janganlah diganggu-ganggu gitu ya. Even yang nggak bahaya jangan diganggu gitu, Pak, ya. Jadi kayak umpamanya orang whale shark, wah cantik, bagus banget gitu. Even dia nggak bahaya gitu ya kalau kita pegang, tapi kita jadi berbahaya buat mereka gitu, Pak. Eee Ya, eee, always demikian ya. Jadi sebetulnya yang mhm. buas itu belum tentu buas kan ya? Kebetulan whale shark itu tidak makhluk yang apa ya, dia memang besar sekali, tapi dia tidak buas sama sekali gitu, Pak. Kecuali kalau kita mungkin, menghalangi, pergerakannya dia pada saat, berenang gitu ya, mungkin bisa jadi ya, dia kan punya blind spot sebetulnya, Pak. Matanya di kiri kanan dia, akan tidak bisa melihat tengahnya. Mungkin ada beberapa orang yang merasa diserang gitu ya, Pak, ya. Tapi sebetulnya sih dia tidak melihat gitu. Jadi kita sebaiknya tidak berada, eee, tidak berenang atau tidak diving di depan, mereka gitu pada saat mereka, Oh, wow. Saya baru namanya tahu ini. gitu. Iya.
Sama kayak, banyak juga kayak, ikan-ikan yang indah-indah menurut saya senang sekali sama manta ray gitu ya. Eee, Memang dia gentle giant gitu, Pak, dan dia kalau berenang kayak kayak apa, kayak race gitu ya. Memang, ada yang race yang, ekornya bahaya kan ya, Pak, ya, kita kita nggak boleh terkena oleh oleh manusia. Tapi kalau si manta ray ini, dia tidak berbahaya sama sekali. Cuman ada beberapa diver kebetulan mungkin yang, ya, pada saat itu ada di atasnya atau mungkin pada saat itu mengejar atau pada saat itu mungkin dia ada di dekatnya pada saat mereka mating. Kan mereka mating saling, mereka pasti akan ada pergerakannya gitu ya, Pak, ya, mungkin pada saat itu jadi kena, si diversnya jadi, ada kecelakaan atau apa. Nah itu sih, itu yang sebaiknya hal-hal yang kita pelajari, sebelum kita masuk ke underwater gitu, Kak. Nah Kalau di sini kalau kebetulan ya, apa namanya, di tamu-tamu kita nih yang sekarang nih banyak banget yang sudah, ini Pak Bayu, Mas Bayu nih, udah senior senior. saya juga nih, tahu nih apa-apa aja nih yang harus dihindari. Cacap juga dia fotografer, dia tahu sekali tuh apa aja yang harus bisa dideketin, mana yang enggak gitu. Kalau kalau terserang mereka sampai sampai sobek biasanya? Pernah nggak Eee melihat teman yang kecelakaan dan sebagainya, pernah? Kalau kecelakaan kebanyakan mungkin bukan karena, kalau yang saya lihat bukan karena yang saya pernah lihat sendiri gitu ya, bukan karena, dengan diserang oleh ikan-ikan atau orang banyak bilang, hiu atau apa, enggak, sa justru kita yang kalau umpamanya ketemu hiu tuh itu udah privilege banget buat kita, aduh kita senang Oke sekali gitu bisa ada oke. lihat gitu ya, cuman kalau untuk kecelakaan sih enggak sih ya. Kebanyakan karena kesalahan si, diver itu sendiri Diver. yang mungkin, kayak kalau dia keluar dari air, dia harus action, dia tidak ngelihat, dia nggak lihat atas, bisa ada bot mungkin di atas, ditabrak bot, atau dia nggak lihat, pas, ada buih-buih di atas, sebenarnya kita bisa lihat, ada bahaya atau enggak pada saat kita naik. Kalau mereka nggak aware sama itu, ya, banyak yang, terjadi kecelakaan karena itu. Atau mungkin karena mereka panik, sebetulnya mereka tahu, tapi mereka, panik di dalam air, terus mereka cepet-cepet, pengennya mau ke atas, nah itu bahaya sekali. Jadi sebetulnya kita, belajar diving itu, eee, kita harus, belajar apa-apa saja yang, bahaya, yang tidak boleh kita lakukan, apa-apa saja yang, sebaiknya kita lakukan, kita, apa yang kita hindari gitu Pak, pada saat diving. Oh ya, Widya, berapa lama untuk mendapatkan license sebagai instructor? Instruktur. Kebetulan kalau instruktur itu memang jenjangnya kan lama ya, maksudnya dari open water, ada lagi nanti advance, ada rescue, ada nanti jadi, dive guide, dive master, dan lain-lain. Mungkin sebutan-sebutannya, ada yang sedikit-sedikit berbeda di tiap agensi, tapi mostly, hampir sama gitu ya. Sampai pada saat terakhir di dive guide kalau untuk SSI, baru bisa ambil ke, apa namanya, mau ke jenjang yang kalau dive guide dia udah profesional gitu ya, Pak, ya, baru bisa ke, instruktur. Dari selama pendidikan instruktur itu sendiri yang saya ambil pada saat itu, lebih dari 2 minggu sih ya, Pak, ya. Kalau pendidikannya sendiri, kalau di SSI, kita sebutnya ITC, kalau di yang lain ada lagi mungkin IBC atau apa yang lain. Kebetulan pada saat, saya ambil itu saya bersama dengan 20 orang lainnya, di Bali juga. Kita, ada di sana sekitar 2 minggu lebih sih, Pak, karena saya juga ada jadi, jenjang si instruktur sendiri juga ada open water instructor, ada, macam-macam gitu, Pak. Itu Oke kalau oke. Banyak. open water instructor sendiri itu segitu, sekian lama. Oke. Nah, 2 minggu oke, 2 minggu tetapi basic-nya
Sudah ada intermediate-nya, di basic-nya itu kan eh, perlu berapa lama untuk ke jenjang instructor itu? eh seperti tadi yang saya bilang ya, Pak, mungkin ada 1 tahun beberapa gitu? jenjang. Itu lebih dari 1 tahun. Kalau dari mana nih? Dari kita permulaan Iya, diving dari mungkin? nol lah, dari nol lah. Kalau saya sih takes 11 tahun gitu ya, Pak, ya. 11 tahun. Eee, Oh, oke. karena saya dari sana, saya pelan-pelan, apa namanya, untuk open water, terus saya ambil, advance, dari advance saya ambil maksudnya fotografi dulu gitu ya. Karena banyak gitu, Pak. Jadi ada ekologi, ada fish ekologi, ada macam-macam, apalagi kalau di SSI itu banyak gitu ya, Pak, ya. Kebetulan untuk sampai ke instruktur, ya itu tadi saya 11 tahun dari open water baru saya ambil pelan-pelan ambil jenjang-jenjang yang agak naik-naik sampai ke, dive guide, kalau di tempat lain mungkin dive master gitu ya. Baru, tahun ya oh no no, bukan 11 tahun ya, berarti, tahun 2018 saya, baru ke jenjang yang instruktur, gitu. Oke, oke. Wow, nggak nggak pendek berarti ya? Main-mainnya banyak, Pak. Masih foto-foto dulu, masih, belajar-belajar banyak banget gitu, karena kan ya asik aja gitu, Pak, kalau saya merasa kalau foto apa segala itu beda banget gitu kalau yang, di atas air saya cuman perlu, ini, terus kalau begitu di dalam air, saya perlu studio di dalam air gitu, kayak dengan segala, apa namanya, peralatan, terus, foto ikan kan nggak gampang gitu ya, Pak, ya, dia lari-lari ke mana-mana gitu, susah gitu. Sampai ada foto-foto makro kecil-kecil, kalau kita bilangnya nudibranch gitu ya, ada, sislak yang kecil-kecil, dari yang besar sampai yang kecil-kecil, sampai yang mikro, sampai yang kita nggak bisa lihat sebetulnya kalau pakai mata telanjang. Jadi harus pakai, lensa-lensa makro di bawah air, gitu. Wow. Nah, Anda pernah mengatakan the sea doesn't belong to us, we belong to the sea. Apa yang perlu kita sesuaikan di dalam sana? Apa yang perlu kita Ah, adaptasi sebetulnya? the sea doesn't belong to ya, well, itu mungkin lebih ke kutipan, apa namanya, mungkin buku-buku atau karangan-karangan lainnya gitu ya. Cuman memang menurut saya, ya kita seperti di halnya bukan di bawah air, di atas air sekalipun, mmm, ya kita harus wajib lah ya menjaga, keberlangsungan, apa namanya, satu ekosistem apalagi di bawah air gitu. Kita harus, ya supaya mereka tetap ada untuk kita, tetap, keberlangsungannya tetap panjang gitu ya, nggak cuman sembarang kalau di atas air kan kita, ya seperti mengeksploitasi ya, Pak, ya. Menurut saya, kalau di atas air saya ambil contoh eksploitasi, pohon-pohon mungkin gitu ya, penebangan gitu ya. Nah, kalau di bawah air mungkin lebih ke terumbu karang gitu. Jadi seharusnya, kalau kita masih mau menikmati laut kita yang indah dengan semua ikan-ikannya, kebetulan kita juga kan di Indonesia itu berada di, Coral Triangle yang di dunia itu terbesar adanya di Indonesia, bukan di negara lain gitu ya, Pak, ya, terutama di bagian timur Indonesia. Negara kita itu kaya sekali dengan koral-koral dan ikan-ikannya, karena kan, ya reef, fishes itu kan adanya pasti di koral-koral ya, Pak, dan di koral-koral itu berada kebanyakan di Indonesia di bagian timur. Jadi sangat baik kalau kita, tetap menjaga keberlangsungan, apa namanya, ekosistem itu. Jadi kayak koral sebaiknya janganlah sembarangan dipetik-petik, diambil-ambil gitu ya. Karena kalau koralnya juga mati, koralnya nggak ada, koralnya tidak sehat, ya otomatis, ikannya juga akan pergi, nggak akan ada gitu, Pak. Kalau di sini sekarang kita selalu apalagi sekarang banyak nih Pak di masa pandemi ini, banyak sekali yang, bisa kita sudah dilakukan sebetulnya dengan penanaman kembali terumbu karang, gitu ya. Jadi, itu
sangat sangat sangat, bagus untuk dilakukan, untuk bawah air ya, untuk, coral transplantation gitu-gitu. Kalau kemarin sih saya di Bali ikutan tuh, Pak. Coral transplantasi gitu ya, itu, ya sama seperti halnya kita menanam kembali hutan kita gitu, Pak. Itu sih. Jadi kita ikut jaga. Banyak banyak orang mengatakan atau banyak media atau banyak NGO mengatakan bahwa banyak sampah di lautan. Apa itu benar sebetulnya? Sampah di laut pasti ya kita nggak bilang kita nggak ada ya, Pak, ya, memang ada dan memang pernah pada saat, waktu tertentu memang banyak diberitakan di media-media, pada saat itu pernah di Bali gitu ya, Pak, ya. Cuman memang, kita nggak bisa saling menyalahkan menurut saya, Pak, ya. Sampah itu, travelling ke mana-mana, apalagi di laut. Laut kita luas sekali di seluruh dunia gitu ya, Pak, ya. Eee, ada baiknya lah kita mulai dengan diri kita sendiri gitu, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau di kita sebagai diver banyak tuh, Pak, sudah banyak program-program yang, kayak beach cleaning, itu kita lakukan rutin. Dimanapun di pulau kalau di Jakarta di Kepulauan Seribu, di Bali itu banyak di Tulamben kemarin juga, itu rutin dilakukan. Ada sampah sedikit pasti kita pungut dan, kalau diver-diver juga banyak tuh, Pak, kita bawa mess bag kecil sendiri atau kalau kita nggak bawa mess bag, setiap ada sampah di laut kita ambil, kita masukkan, kita bawa ke ke darat Domestik. untuk kita buang di tempat sampah. Oh, berarti waktu masuk di underwater itu ada sampah juga? Beberapa memang ada ya, Pak, ya. Memang Kalau ada ya? umpamanya kalau kita lihat ya berarti kita akan bersihkan karena itu kan alam kita ya, nggak bagus gitu. Ya tapi dan kemarin di sana juga waktu di Bali saya kan kebetulan lama di Bali kemarin ya, Pak, ya. Di Bali juga, udah ada tuh, jadi kayak, satu komunitas yang mengolah sampah itu menjadi barang-barang, yang bisa kita pakai. Tas, macam-macam gitu ya, Pak, ya, bahkan sampai ke keramik-keramik segala yang jadinya indah. Nah, itu daur ulang sampah yang bisa kita lakukan, sebagai, komunitas divers gitu. Saya rasa banyak sekali yang lain-lain gitu ya, Pak, ya. Cuman kalau, untuk divers kita selalu kita kita galakkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Selain selain Bali, kemana aja kalau diving? Kemana aja, kemana mana. Indonesia itu surganya diving, Mbak. Jadi, waktu iya, waktu saya pernah mungkin pamannya bawa Indonesia ada di pameran-pameran di luar gitu ya, contohnya di Orlando, di Singapura, di, Eropa sekalipun gitu ya ada. Itu semua orang tahu Raja Ampat, gitu. Raja Ampat itu, iya, jadi kita itu punya Raja Ampat loh, Pak. Jadi mungkin orang kayak, orang tahu Bali gitu ya, tapi kalau orang komunitas diver pasti tahu Raja Ampat gitu. Seluruh dunia dunia tahu Raja Ampat. Eee, Raja Ampat itu heaven ya kalau buat buat Heaven, buat heeh, ya. buat divers gitu. Saya sih kebetulan memang suka sekali di sana, nggak kalah juga kita punya komodo, kita punya, Manado, Bali, di Aceh juga. Jadi seluruh Indonesia sebetulnya, Pak. Seperti tadi saya bilang, Coral Triangle di dunia itu sebetulnya banyak tuh di Iya, Indonesia gitu. Sebagian mungkin kena ke Filipina di atas gitu ya, Pak, ya. Tapi di Indonesia tuh apalagi daerah timur tuh surga untuk iya. divers gitu ya. Kita Bukan memang untuk divers aja loh, Pak, mungkin Bapak kalau berenang-berenang di sana di pantai aja kita udah bisa lihat tuh, koral-koral yang rapat, bagus, sehat. Bahkan ada pantai yang banyak, baby shark gitu ya, Pak, ya. Kita cuman oh, main-main di really pantai ya? ya, Oh, iya banyak gitu. Jadi, itu bagus-bagus sekali tuh. Even nggak diving pun masih bisa kita nikmatin gitu. oh Juga dengan wow. manta ray, juga bisa kita lihat, dengan snorkeling tuh, Pak. Di Bali, di mana ya, banyak tuh, Pak, gitu. Saya mainnya kurang jauh berarti ini.
Enggak sih kalau, saya lihat yang aneh tuh, apa ya, enggak sih sebenarnya semua ada sih di Indonesia. Iya Di iya iya. Filipina ada treasure shark. Jadi, kalau shark tuh kita bisa begini, terus treasure shark itu di Filipina, di Malampascua saya pernah lihat. Cuma sebetulnya kadang-kadang ada di Bali, tapi, di Derawan itu justru, sebetulnya lebih gampang didapati karena kalau di Malampascua di Filipina tuh kita harus diving jam 4 pagi, udah berangkat siap-siap, jam 5 kita turun masih gelap, ya di 30 meter dan itu kan cukup dalam ya Pak, cukup dalam, cukup gelap, kita nggak bisa ngambil terlalu bagus, foto-fotonya. Ternyata di Derawan itu malah kita bisa, dia 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 memang tinggal di sana gitu Pak, jadi di siang hari pun kita bisa lihat, gitu. Jadi Iya sebenarnya Indonesia tuh kaya gitu. iya. Kita hidup di tanah surga memang. Iya, sebetulnya. Bapak nih mesti mulai mulai ini Pak, mulai lihat-lihat nih. Snorkeling-snorkeling dulu aja. Saya wawancara banyak banyak diver tapi belum 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 ya? pernah diving saya. Nah, mulai tuh Pak, mulai harus dicoba. Bisa bisa jelas kok. Bisa bisa, oke. Iya, ini waktu pertama kali saya masih open water nih Pak, Oke oke. Wow. masih masih open water. Berarti sebetulnya Oh, nggak Indonesia fokus. kita nggak punya cold water diving dong ya? Lebih ke Warm ya? lebih dingin ya, di Hmm, udara yang lebih dingin pada saat itu 18 tuh udah cukup, kayak kita masuk ke kulkas tuh, Pak. kulkas. Ya. Heeh, dingin banget. Itu saya, Bisa pakai kalau nggak salah 2 2 wetsuit tuh, Pak, 2 bisa lapis tuh. bisa bertahan berapa lama di bawah kalau cold water gini? Dengan udara yang kita, ada di tangki kita biasanya itu 1 jaman lah ya, Pak, ya. 1 jam. Heeh, Oke. kalau mungkin orang dengan, dengan udara biasa. Kalau tergantung sebenarnya tergantung, alat-alat yang kita pakai juga sih, Pak. Kalau mungkin di sini ada banyak teman-teman juga, Bang Ica, Bang tadi Wabayu segala itu udah bisa pakai, namanya rebreather, dia lebih lama, bisa jam-jam, berjam-jam di bawah air dengan tanpa bubble sama sekali. Kalau ini saya di sini masih banyak bubble gitu ya. Ini, dan kita kalau recreational diving itu biasanya cuman sampai 40 meter gitu, Pak. Dengan alat-alat tertentu kita bisa masuk ke lebih dalam lagi dengan, no bubbles, system, gitu. No Ini bubble sih 1 system. jam sih, Wah, ini 1 lebih ke jam. teknis ini ya, no bubble system. Iya. Itu ngomongnya bukan sama saya tuh, Pak, ada tuh di sini. Oke. Nah, ini cakep sekali. Ini di mana ini? Ini kebetulan saya sedang ada di Menjangan. Oh, Bali juga, heeh. Jadi dia, hmm. dia wall ya, Pak, ya. Jadi, Oh, dia wall. heeh, dia wall, makanya tuh saya agak-agak terbang-terbang tuh di situ. Jadi, eee, seminimal mungkin sebetulnya seharusnya menyentuh, jadi kita cuman mungkin kalau nggak pakai tripod, tapi kita bisa pakai, ujung jari supaya kita bisa, steady dengan kamera. Saat Hmm, itu saya mungkin ini saya pakai lensa makro, saya coba ngambil sesuatu yang kecil gitu, Pak. Jadi hmm, kalau sesuatu yang kecil kan kalau kita agak bergeraknya terlalu buoyancy kita nggak bagus, ya, blur semua tuh, Pak. hmm. Makanya, kita mesti pakai satu, point atau pakai, alat yang ya cuman seujung gitu, terus kita, Foto. fokus objek. Seberapa jauh kita boleh meninggalkan wall? Oh, sebaiknya, sih kita jangan kalau nggak ya semua yang kita mau lihat, sebetulnya yang saya mau foto, adanya di reef, gitu. Jadi Oke. heeh, kalau bisa tidak jauh dari, reef dan itu Mhm. bisa berbahaya juga ya. Kita diving memang harus, nggak boleh sendiri apalagi gitu ya, Pak, ya. Jadi Ya kalau ya kita ya ya. menyendiri kita pergi ke blue malah bahaya itu, Pak, Ya gitu. ya. Hmm. Gitu. Kalau ini cakep banget ini. Iya, Ini ini di hebat. Maluku? Iya betul, ini di Banda waktu itu, Pak. Oh.
Jadi kebetulan saya, pada saat itu land base, nggak ikut LOB. LOB itu liveaboard, biasanya dengan kapal gitu ya. Mhm. Ini saya land base, cuman dapat satu, itu pun jauh banget, di dalam dan saya kita nggak bisa dekatin juga. Eee, Ya itu pengalaman yang ini satu-satunya yang saya pernah lihat. Jadi saya kebetulan, jarang juga ke sana tuh, Pak. Mhm. Jadi ini pada saat itu satu-satunya yang bisa saya dapat untuk foto hammerhead. Land base itu berarti kita di pantai ya? Kita, jadi waktu itu saya ke Maluku, ke Ambon. Mhm. Dari Ambon, ada seharusnya bisa dengan Susi Air, tapi pada saat itu kita sewa satu boat gitu ya, untuk ke Banda Neira. Nah, kalau Banda Aceh lain Pak, ini Banda Neira. Jadi, kita nginep di Banda Neira, kemudian kita pakai boat kecil lagi untuk, ada macam-macam spot di sekitar Pulau Banda Neira. Oke, oke. Ini bagus banget, Banda itu bagus, terutama di bulan-bulan, September, Oktober, November tuh udah, musimnya ini Pak, diving pada ke sana tuh, LOB juga pada ke arah crossing kan Oke. ya Pak ya, dari Komodo mereka ke arah, Raja Ampat melewati Banda. Berarti, every season, every month, different season, different month, mempunyai ciri khas beda-beda ya untuk diver ya? Iya, Iya kan cenderung ya? sih, ininya sih Pak, tergantung cuacanya, gitu. Cuacanya, oke. Jadi kalau Mhm. umpamanya kemarin-kemarin di bulan Juni, Juli gitu di Raja Ampat, mostly sebenarnya aman-aman aja ya Pak ya, cuman kebetulan di Raja Ampat lagi, untuk underwater-nya, airnya kurang bagus umpamanya gitu ya di bagian-bagian selatan, tapi di bagian utara bagus. Nah banyak yang, lebih memilih dibandingin harus memilih nggak di selatan, mau di utara aja atau kemudian pilihannya kan jadi terbatas. Banyak yang pindah jadi, ke komodo, makanya orang suka bilang, "Ini musimnya komodo nih bulan ini," gitu. Karena faktor Oke. cuaca aja sih, Pak, Iya, gitu. iya, iya, iya. Kayak sekarang nih lagi musimnya mola, nah sebenarnya cuacanya lagi bagus, jadi lagi dingin airnya, molanya lagi muncul ke permukaan gitu. Hmm. Jadi, Oke, oke. chance untuk ketemu apa yang kita cari, terutama kalau di Bali mola-mola, di Banda apa namanya ini, hammerhead, itu adanya di bulan-bulan ini gitu. Nggak menutup kemungkinan di bulan lain sih, apa ya, itu kan alam ya, Iya, 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 iya. bisa Heeh. jadi kita ketemu juga gitu, cuman musimnya, cuacanya lagi bagus gitu. Hmm. Hammerhead ya ini. Nah, ini cantik banget ini. Di mana ini? Ini di Komodo ini Pak, Oh, ini ada komodo. iya, Nah, ini Anda kan menulis, mmm, Little Cave ya, berarti kita masuk ke cave-nya. iya iya ada, Jadi cave-nya di ke dalam atau ke samping? kalau ini kebetulan ke samping, Mbak, Ke samping? samping, Oh, jadi berarti ada turunnya kan, bagaimana ini? Turunnya kan horizontal jadi ya? kita turun pelan-pelan kan, biasa kalau Heeh, kita, desain kita pelan-pelan turun, iya. ini, jadi di sekian meter, di 23,3 di sini. Dan, ada cerukan, ada, gua kecil yang cukup besar untuk dimasuki oleh diver. Ini kebetulan saya masuk nih, ke sana. Di beberapa tempat juga ada yang, malah kalau kita masuk umpamanya, di 9 atau 10 meter, terus kita harus naik lagi, di atas ada lagi gua, gitu, Pak. Itu macam-macam. Nah, kebetulan ini Wow. hanya ke samping aja, nggak ke atas lagi. Nggak ngeri ya? Saya ngelihat gini aja udah takut rasanya. Ini enak nih, Pak, kalau ini masih sedikit. Diver itu ada namanya cave dive. Jadi betul-betul di cave, masuk ke dalam cave yang visibility-nya hampir nggak ada. Itu perlu apa, itu perlu skill khusus lagi untuk, Wow. melakukan heeh. Jadi ada lagi nih, Pak, apa namanya, jurusan lain lagi nih, ilmunya nih, Pak, gitu. Macem-macem makanya, macem-macem. Itu alatnya juga beda lagi, Oh, gitu. alatnya beda lagi. Beda lagi gitu. Oh, wow. Jadi ini recreational dive yang saya lakukan, dan kebetulan saya, ajarkan untuk dari instruktur saya ini, adalah ini aja, ini open water
sorry ini waktu itu saya udah advance ya. Udah advance ya, saya masih, masuk-masuk di tempat ya gua-gua kecil aja nih, Pak. Iya, iya, Kebetulan iya. juga kalau kita foto, dari situ kan juga lebih dramatis tuh, Pak, jadi beda-beda angle lagi, gitu. Ada juga di Gorontalo tuh ada namanya Gym Cave, jadi kayak kita kita masuk ke cave, terus kita, shoot keluar, itu kayak ada mata-mata monster jin gitu, nah di dalam Oh, wow. heeh, itu bagus-bagus juga. Tapi karang itu ya? Iya. Mata-matanya itu karang tuh? Iya, sebetulnya cuman bentuk-bentuk, lobang-lobang gitu, Kak. Jadi ada lubang Oke. di sini, ada lubang di sini, gitu. Terus kalau kita ambil dari kejauhan tuh, jadi kesannya muka, gitu. Oh, wow, wow. Bagus tuh. Ada Iya. di kalau spot itu ada di Gorontalo. Nah, Ini ini di yang keren banget ini. gitu. Nah, ini di Gorontalo nih. Oh, ini Gorontalo. Iya, di Oh. namanya, Desa Batubarani. Nah, Ini ini ikan apa ini? Ini whale shark. Whale Jadi, shark? Oh. heeh, ini sebetulnya agak-agak, sebenarnya angle-nya terlihat seperti saya ada menyentuh, sebetulnya enggak nih, tadi yang saya bilang blank spot tadi itu, Pak. Iya, 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 Jadi, iya. kesannya jadi dia tuh betul-betul yang dia besar ya, Pak, ya, jadi kalau Mhm. dia, berenang itu sekali kepakan dia udah sebetulnya udah apa namanya, cepat sekali gitu ya. Saya waktu itu hampir hampir menghindar begitu. Eee, ya ini saya masih pakai GoPro jadi, nggak bermaksud mau foto terlalu ini ya, cuman GoPro kan dari jarak jauh gitu. Mhm. Ini di Batuberani, Gorontalo kebetulan pada saat itu, ada 17 ekor whale shark sekaligus. Wow, Jadi wow. saya, sebenarnya lagi habis dari Bolang Mangundo Selatan ada festival underwater pada saat itu festival foto, kita pas jalan pulang ada desa Batubarani katanya, ada ini masih ada whale shark, jadi kita mampir aja nih sebenarnya nggak ada niatan mau diving. Hmm. Cuman pas waktu itu kalau dibilang masih ada whale shark, ada sekian banyak. Jadi kita, turun dengan saya cuman pakai, short dan, rash guard, di sana kebetulan ada tangki segala, ya udah kita turun, nggak dalam nih Pak, cuman ya di atas 10 meter kalau nggak salah sih waktu itu. Ada 17 ekor sekaligus karena pada saat itu di Desa Batobarani ada, apa ya, kayak pabrik pabrik pengalengan udang, apa sih, pabrik udang gitu ya. Nah, mereka tuh, membuang si kulit-kulit udangnya itu ke pantai. Nah, lama-lama satu whale shark datang, gitu. Entah bagaimana mereka komunikasi, mereka bilangin sama teman-teman yang lainnya, maksudnya banyak makanan gitu ya. Akhirnya jadilah banyak, waktu itu 17 ekor sekaligus, Oh, besar-besar gitu ya. wow, wow. Dan mereka tuh ke permukaan. Jadi mereka benar-benar, apa namanya, ada di atas, orang-orang sana, sekitar sana yang nggak diving, nggak berenang, even nggak bisa berenang aja, mereka berusaha lihat dari apa, coba pakai bukan apa ya, kapal kecil gitu ya, jukung gitu yang kecil-kecil, mereka berusaha lihat paling cuman 5 atau 10 meter dari pantai itu, Pak. Kelihatan jadi dari pantai, gitu. Wah, yang ada di film-film dokumenter kita semua punya ya? Ya, hampir semua ya, kecuali ya hampir semua ada loh, Pak. Oke, ini juga ya? Banyak. Nah, ini whale shark-nya ya, Oke, oke. gitu. Nah, kebetulan karena saking banyaknya pada saat itu ada salah satu whale shark yang terluka gitu ya, karena kena, motor, dari mesin dari kapal kapal kecil yang bawa tamu-tamunya untuk lihat whale shark gitu. Apa ya, akhirnya pada saat itu kalau nggak salah penggunaan motor tuh dilarang. Jadi, mesin tempelnya dibuka semua supaya tidak merusak tidak melukai whale shark. Jadi kalau sebenarnya ini kelihatan, ada sinar kan dari sebelah kiri, dari atas tuh ya, Pak. Jadi mereka ini nggak terlalu dalam nih, Pak, sebenarnya. Jadi agak-agak di Ya permukaan. nggak dalam ini. Mhm, Ini kan permukaan ini ya? mhm. Hmm. Ini yang masih di permukaan. Bahkan mereka tuh suka nungguin makanan gitu karena orang, biasa pada saat itu ya masih suka, ngasih, apa namanya, si udang-udang itu, mereka cenderung deket.
mendekati Oh, kapal-kapal justru. wow, wow. Iya, seru sih, Pak, cuman ya sebaiknya jangan disentuh lah, karena kasihan juga nih, Pak, karena kita bawa bakteri nih ke mereka. Oh, gitu. Nah, kalau ini di mana ini? Ah, ini di Sitaro, di Mahoro, Pulau Mahoro namanya. Sitaro itu jadi kalau kita ke Manado, kita masih harus pakai kapal cepat lagi ke sana, gitu. Pada saat itu ada underwater photo competition juga di Sitaro tahun 2016 tuh. Dari itu koralnya bagus sekali sih di sana, Pak. Jadi kebetulan pada saat itu arus, kita juga harus biasanya kalau kita ada arus kita harus hook atau kita, apa namanya, saya pada saat itu bawa stick ya, saya taruh satu stick, di apa, koral supaya nggak terlalu ke bawah gitu. Nah ini yang saya bilang, jadi kita sebaiknya sih nggak terlalu sentuh-sentuh, apalagi kita ambil gitu ya, Pak, ya. Kalau bisa sih cuman seperlunya aja kita kita, apa, berpegangan saya kalau kebetulan pakai pakai stick itu ya. Jadi seminimal mungkin lah kalau kita nggak bawa paling kita hook gitu atau kita pegang ke salah satu koral kalau mau pegang yang mati lah gitu ya, kan kita bisa tahu mana yang dead coral, mana yang enggak. Oh, ada ya yang mati berarti ya? Iya ada Saya nggak tahu. juga. Saya pikir semuanya sama. Iya, ini Wah, masih ini bagus cantik sekali banget ini. warna-warninya juga masih banyak. Yang ini cantik banget ini, Ini sih, ya ini kebetulan ini NTT. di Lembata. Jadi dari Kupang itu saya ke sana juga naik pesawat kecil lagi untuk sampai ke Lembata. Sebetulnya highlight di Lembata itu, eee, ya dia paus sih, Pak. Jadi Ya, dia iya. ada paus dan, dugong sebetulnya. Jadi di Lembata itu kita cenderung diving di teluk. Teluknya aja itu sekitar 1 meter tuh ke dalam. Jadi berenang diving itu di teluk itu, 1 meter dari laut gitu ya, Pak, ya. Eee, beberapa paus pada saat itu sih, ada yang terperangkap di dalam, si teluk itu karena kan panjang ya 1 meter, 1 kilometer. 1 kilometer, kalau mereka sudah terperangkap di sana karena mereka juga kan, dengan ini ya, cara apa, berkomunikasinya jadi mereka agak nggak bisa keluar gitu pada saat itu. Nah, kita pada saat ke sana dilihatin tuh, mereka nggak bisa keluar akhirnya mati di teluk, terus tulang-tulangnya mereka masih, keep gitu ya, mereka jadikan apa, mereka keep, mereka bentuk lagi gitu di sana. Nah, di sana tuh kalau saya boleh cerita sedikit, memang ada namanya tempat namanya Lamalera, mereka masih punya, kebiasaan apa, adat gitu ya untuk berburu paus memang. Ya, Cuma ya. Itu sekarang pernah lihat? sampai sekarang itu, cuman sekedar jadi adat ya, mereka malah dijadiin kayak tari-tarian gitu. Memang, eee, pada saat itu nggak ada yang berburu, mereka juga berburunya itu cuman pakai apa, Stik ya? tongkat heeh, Mhm. tongkat itu terus mereka bener-bener lompat ke laut gitu. Jadi pada saat saya ke sana mereka cuman memperagakan aja gimana sih ininya gitu, apa, kebiasaannya mereka itu gitu. Kebetulan ada upacara-upacara kayak kayak gitu. Lah Ya, di sini sampai sekarang kan mereka masih ya memakan paus itu ya? iya sebetulnya kalau mau to be honest sih ya betul masih ada sih di sana. Eee, cuman sudah banyak, apa, edukasi yang dilakukan sih sebetulnya. Banyak NGO juga di sana ya sebenarnya ya. Dari kita, pemerintah kita juga demikian. Apa namanya, si penduduk desanya sudah diedukasi bahwa mereka lebih baik, jadi dive guide dibandingin mereka menghabiskan, apa, alamnya sendiri gitu ya, mengeksploitasi alamnya sendiri, itu sih. Tapi Ya, kalau ya, ya. memang ya kalau yang upacara-upacara itu lebih dilakukan untuk show sih kalau kemarin saya ke sana. Ya, tahun lalu saya wawancara orang Lembata, katanya masih ada. Oh ya?
Ya, Masih ada, masih ada. heeh, Masih ada. masih ada. Tapi Oke. mudah-mudahan lama-kelamaan Ini di mana? Ini seperti serpihan surga ini. oh, Sebetulnya nggak, iya 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 iya. sebetulnya ini nggak masuk di dalam Iya 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 underwater, iya. tapi Bukan underwater ya, tapi fotonya ada bagus ya. waterfall. Ini di, Papua. Ini di Oke. Papua, kita waktu itu ke Supiori. Jadi dari Biak ya saya waktu itu ya. Dari, turun di Biak, dari, bandara kita ke Supiori naik ada bus gitu ya, sekian jam gitu ke Supiori. Itu bagus sekali saatnya. Nah, setelah diving kita main-main ke air terjun nih. Sebetulnya ada sisi sebelah kanannya ini air terjun besar sekali nih, Pak. Batu-batuan di sana kan masih besar-besar ya, jadi airnya itu masih tinggi, terus airnya masih besar. Ini sih saya nggak tahu waterfall-nya apa namanya, lupa juga tapi bagus sekali sih ini, jernih waktu itu. Dingin sih, Pak. Ini bagus banget ini. Saya Iya iya rasa iya. ya. Iya Ya iya. hanya foto saja, cuma rasanya kok cakep. Oke, kalau ini katanya, ya, Ya ini. Nah ini underwater foto kompetisinya kita nih di salah satu pulau di sana. Jadi kita juga dari Supiori itu naik boat lagi kecil sampai di sini dive site-nya. Jadi pada saat ini kita udah selesai, jadi dibagi di grup-grup gitu ya. Nggak boleh semuanya langsung turun terjun dalam satu lokasi. Tapi pada saat ini kita grup saya lupa nih, grup hijau gitu ya. Kita mau safety stop. Jadi kalau kita diving tuh kita perlu safety stop gitu, Pak. Jadi nggak boleh langsung naik ke atas di kedalaman di 5 meter, kita harus berhenti dulu 3 menit. Nah, kebetulan kalau orang lagi lomba kayak gini, apapun difoto nih, Pak. Di tempat safety stop pun ini ada pinnacle begini, indah banget, semuanya pada masih mencari ikan atau apapun yang bisa difoto nih. Jadi kebetulan teman saya juga ada yang dari jauh foto, terus ini teman-teman juga lagi cari-cari objek-objek yang lainnya gitu. pinnacle itu batu karang. Ya, ini seperti ini pinnacle nih Pak yang agak Oke. naik ke atas. Ya, ya, ya. Ini kan ya. Iya. Oh, oke. Oh, Ini ya masih di Papua nih, Supiori. Papua. Nah, ini juga cantik banget ini. Oh. Sierse, ya. Ya. Ini sih di Manado. Ini di bawah laut ini. Iya, ini di bawah Oh, laut di wow. Manado. Wow. Ya, jadi dia tuh sebenarnya ini foto makro nih Pak. Jadi kita perlu lensa wide lens lagi yang untuk tampil yang seperti ini. Karena dia nggak nyampe paling beberapa mili aja nih. Jadi kalau pemain kita nggak zoom, ya cuman kayak titik kecil gitu ya. Jadi kalau kita lihat pelan-pelan, ini orang saya sendiri suka kesulitan kalau mencari yang kecil-kecil begini. Kebetulan waktu itu ada guide juga yang udah tahu gitu ya. Dia nunjukin nih ada CRC, baru kita foto gitu. Iya, Oh, ini. oke. Berarti ini Jadi sangat-sangat kecil ini. Iya, dan dia hidupnya tuh di situ Pak. Jadi kalau kita mau cari bisa di tempat-tempat alga yang seperti itu. Ini juga ini ya. Wow. Ya, ini kebetulan saya pakai snoot. Jadi kalau snoot itu kayak center atau strobe tadi kita pakaiin alat lagi untuk supaya mengeluarkan cahayanya kecil sedikit, cuman kita kenakan di objek aja. Nah, teknik snoot ini saya juga tapi beda dengan yang tadi. Yang tadi Nigra kalau nggak salah, kalau ini berbonika. Iya. Wow. Ini kalau lihat, cuman saya nggak terlalu besar tadi, matanya kelihatan di tengah-tengah sebetulnya. Oh, ada matanya. Iya, jadi matanya di depan gitu Pak. Jadi kalau benar-benar yang kalau pakai wide lens-nya lebih besar lagi, lebih nge-zoom lagi itu lebih tajam lagi kelihatannya. Wow. Nah, ini satu lagi nih rasanya. Ya. Iya. Ini di Ternate. Oh. Nah, ini yang seperti usus ini apa ini?
Ya, itu, sebenarnya koral juga, Pak. Jadi koral tuh macem-macem. Ada yang hard coral, ada yang soft coral. Nah, ini salah satunya. Sebetulnya di situ pun ada, kadang-kadang ada udang, ada, ikan kecil gitu ya, itu, objek untuk, foto juga, untuk makro. Kebetulan pada saat itu, eee, justru saya yang difoto ini sama, ini di sini ada ininya Iki. Jadi saya yang difoto saya lagi pakai wide, saya lagi nggak pakai, wide lens untuk makro. Jadi kecenderungan orang gitu kalau mamanya orang pakai wide lens, makro, biasanya dia deket-deket ke koral karena nyari yang kecil-kecil. Ini saya agak jauh dari reef, agak jauh dari, koral-koral, karena saya mau cari wide angle, gitu. Ya ini di Ternate sih. Cantik banget ini. Udah rasanya, oh masih ada. Oh ini udah pandemi nih, Pak. Udah mulai-mulai ya tuh di Sanur, Ya ini udah. baru 70 minggu yang lalu. Oh, Ya, ini jadi, kebetulan saya tinggalnya di dekat pantai, jadi nggak boleh diving, jadi saya cuman ini free main-main. dive aja, heeh, Ya, ya. snorkeling, free dive. Di site, ini kebetulan ada wilayahnya sea walker sebetulnya. Di Sanur tuh ada kegiatan sea walker yang pakai, Ya, kayak buletan gitu, terus ada betul, diisi betul. gitu ya. Jadi kita bisa jalan gitu, jalan di dasar air pakai itu Lucu sih. banget itu rasanya. Iya iya, itu nggak perlu skill yang bisa berenang atau segala macam, cuman pakai itu, kira-kira beratnya tuh 40 kilo kalau di Oh, atas. Heeh, berat sih, Pak. Tapi apapun yang di atas berat, di underwater kan jadi lightless, jadi ringan, ya, ya, lebih ya. ringan, heeh. Nah itu, ini site-nya si Walker yang mereka buat transplantasi karang juga nih, Pak. Jadi ini sebenarnya koral buatan juga yang udah puluhan tahun, bahkan ini belasan atau puluhan tahun, malah udah banyak, makhluk-makhluk, maksudnya ikan-ikan, banyak nudibranchs yang ada di sini yang orang nggak akan mikir ini ada di Sanur gitu. Ya, ya. Kayak, saya pernah foto di sini ada, boxer, crab, jadi kayak crab tapi kayak punya ada ornamen-ornamen di sini jadi kesannya dia boxing. Nah di sini ada Oh, boxer crab, ada flabellina. Flabellina tuh nudibranchs yang jarang juga didapat di tempat-tempat lain, padahal ada di Sanur. Ada macam-macam, ada juvenile batfish kemarin saya dapat, ada macam-macam. Jadi ternyata si coral transplantasi ini sangat, membantu, eee, makhluk hidup yang di dalam. keberlangsungan iya, heeh, jadi makhluk Ya, ini Anda menuliskan sometimes the safest place is to be underwater. iya, buat dari buku-buku ya. Oke, nah ini the sea doesn't belong to us, we belong to the sea. Ya, Ini makanya saya kita ambil dari sini. menjaga keberlangsungan nih. Jadi ini ikan-ikan di Tulamben nih, Pak. Di Tulamben itu, terutama sekarang. Sekarang itu banyak sekali karena PPKM dan lain-lain, orang diver jadi lebih sedikit, ikan-ikan jadi lebih banyak. Terus Oh, oke. friendly gitu dengan divers. Jadi orang-orang Tulamben dulu, ya Tulamben itu desa di Karangasem, di Bali yang nggak ada apa-apa, Pak. Cenderung kering. Ya, Dori bertani kurang bagus kasihnya kan ya, Pak, ya. Jadi mereka hidup dengan dari nelayan pada saat itu, mereka dulu masih nangkepin ikan-ikannya, tapi sekarang malah justru, di Tulamben itu karena juga jadi, destinasi wisata yang cukup terkenal sebenarnya di dunia karena di sana ada ada kapal yang karam, puluhan tahun yang lalu, itu besar sekali US Liberty sekitar 120 meter panjangnya dan cuman, bisa dicapai dengan hanya, dari pantai, jadi shore entry kita diving, gitu. Jadi, masyarakat di sana sekarang sangat menjaga, eee, apa, ekosistem di sana, jadi koral dan ikan-ikannya dirawat, nggak boleh ada yang nangkepin ikan, di jarak tertentu gitu ya, Pak, ya. Mungkin kalau kemarin karena PPKM
nggak ada tamu segala. Ada beberapa mungkin kapal nelayan tapi harus jauh dari reef gitu. Jadi nggak mengganggu juga yang ada di sana. Ini Ini ikannya ada sayapnya memang ya? ikannya iya, Oh, wow. iya ya. Jadi kesannya ya ada sayapnya ya. Ini angle-nya jadi bagus nih Pak. Jadinya mereka kesannya bentuknya begini nih tanpa edit nih. RCTI ya? Iya. Enggak, ini beda nih Pak. Oh, beda. Oh, pas angle-nya bagus nih. Angle bagus. Oke. Ya, Nah, nah ini baru aja nih kemarin. oh, oke. Jadi Ini 8 bisa masuk ke gua lalu. ini. Ya. Jadi kami ke Raja Ampat pada saat itu, kebetulan memang, saya pergi dengan kapal, pinisi, namanya si Safaris. Waktu itu kita jalan dengan ada anak-anak juga yang nggak bisa berenang, jadi nggak bisa diving. Si ini namanya Gua Keramat. Jadi saya juga harus mengajak mereka ke tempat-tempat yang bisa dinikmati tanpa diving gitu ya. Nah ini kita bisa masuk nih Pak di dalam yang ada ada gua itu. Guanya, ya. Itu sekitar 500 meter kita berenang ke dalam. Bisa kita waktu itu saya kebetulan hanya berenang, yang lain bisa pakai pelampung. Cuman nggak boleh ada boat pada saat itu ya. Jadi kita berenang 500 meter bawa senter. Karena itu di gua jadi gelap, di atas tinggi sekali, tapi bagus begitu kita lihat pakai senter tuh bagus banget. 500 meter di dalam sana, kita muncul lagi di jadi kayak ada oase lagi gitu, Pak. Oh, Jadi ada wow. bagus kayak danau gitu ya. Itu bagus sekali tempatnya, namanya Gua Keramat kalau di sini. Wow. Nah, ini nih di Raja Ampat nih, jadi kalau nggak diving bisa ke sini nih, Pak. Ada Gua Keramat, ada juga, di sana tuh juga ada seperti di Derawan, ada danau yang penuh dengan jellyfish. Tapi jellyfish ini nggak sting. Jadi kita berenang bersama jellyfish yang tidak sting. Jadi wow, bagus banget. Cuman saya kebetulan belum upload itu fotonya. Jadi jellyfish-nya banyak gitu. Kita malah bahkan kita mesti hati-hati supaya nggak nyentuh apa ya, nggak terlalu rusak jadinya gitu ya. Karena kan kalau kita sentuh tuh sebetulnya jadi melukai gitu. Ya, ini namanya Gua Keramat, bagus nih. Oke, selesai. Ya, Amazing banget adventure-nya ini. ya nanti kapan-kapan ikut nih Pak. Ke Raja Ampat nih. Saya udah diajak banyak diver. Ayo ikut Pak. Nggak tahu kapan. Iya, even untuk di atas aja udah bagus banget di sana. Cuman dengan berenang. Expensive or not untuk olahraga diving? Ya. Kalau untuk alat-alat sih kalau kita mau sebaiknya memang kita punya sendiri. Memang agak mahal. Tapi sebetulnya kalau mau sewa sih ada. Di mana-mana di dive center selalu menyiapkan. Ini juga kebetulan saya ada di dive shop gitu ya. Di sini juga banyak gitu ya, macam-macam dari berbagai merek juga ada ya, dari yang murah sampai yang mahal. Ya kalau mahal sih pasti nggak ada batasnya ya Pak ya. Tapi segala merek dan ini yang penting kita yang mumpuni ya baik dipakai. Anda dari tahun 11 tahun yang lalu sampai sekarang ini perkembangan jumlah divers makin banyak atau semakin berkurang? Pastinya makin banyak sih, Pak. Makin banyak. Makin banyak dan makin banyak yang yang tahu juga kan ya Pak ya bahwa kita di Indonesia itu kaya sekali. Nomor satu malah saya bilang untuk dahsyatnya banyak sekali dan dari Sabang sampai Merauke semua bagus-bagus gitu ya. Jadi makin banyak yang pengen tahu justru kayak apa sih, mulai dari anak-anak sampai orang tua gitu. Jadi kebetulan memang anak-anak udah mulai bisa ya belajar. Banyak juga yang kebetulan saya sendiri yang ngajar, banyak anak-anak yang mulai tertarik gitu. Terus di sekolah-sekolah pun sekarang udah banyak klub-klub. Saya mungkin ada Santa Laurencia atau segala macam itu punya satu klub-klub diving sendiri. Kalau
ya kalau untuk perempuannya sendiri malah justru sekarang, jadi makin banyak juga, Pak. Nggak cuman, pria, tapi wanita juga, udah semakin banyak yang bahkan jadi instruktur juga udah semakin banyak gitu. Oh, Gitu, jadinya, ya berkembang terus sih, Pak, gitu. ya, 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 ya. Thank you Widya untuk sharingnya. Sama-sama, Pak. Amazing ini. Kita harus jumpa di mana? Bali atau Raja Ampat ini? Your choice, Pak. Harus belajar, Pak, beneran. Harus Harus belajar ya. lihat-lihat lah gitu. Kalaupun nggak diving, ya kita snorkeling dulu atau ini ya alam kita kaya, Pak. So rich, ya, so rich. Right. Ya. Thank you so much Widya untuk waktunya, untuk Sama-sama. sharing pengalamannya. Ya, thank you juga, Thank you Pak. so much. Thank you. Selamat siang. Terima kasih Siang. teman-teman.